Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar wa ba'd. Baik, saudaraku dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan pagi di akhir bulan Sya'ban kita masih dimudahkan Allah untuk diberikan kenikmatan yang banyak, ya. Nikmat sehat dan kesempatannya. Sehat karena memang as-sihhatu litaqwa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa lebih mahal dari kekayaan. Wal faragh, kesempatan, karena tidak banyak orang yang mendapatkan kesempatan hadir di saat hilal Ramadan datang sampai hilal Syawal. Tidak semua orang mendapatkan. Dan kita pun tidak tahu apakah Ramadan yang sekarang jangan-jangan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Makanya sebagian salaf di akhir Ramadan ada salah seorang di antara mereka yang menangis ketika ditanya, "Ma yubkika?" Apa yang menyebabkan kau menangis? Kata dia, "Ana ataraddad." Saya dalam keadaan ragu. Hal, katanya, altaqi bi Ramadan sanah atiyah amla. Apakah kemudian apakah Allah terima Ramadan saya atau tidak? Padahal besoknya adalah hari raya Id. Baik, oleh karena itu nikmat yang besar ini, kalau penduduk alam kubur mereka berdoa, orang-orang yang kafir mengatakan, Rabbi arji'un, ya Allah kembalikan kami ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, niscaya kami akan berbuat amalan kebaikan yang dahulu kami tinggalkan. Lalu Allah menjawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya dia adalah kalimat yang disebutkan, yang kau katakan, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, sementara di belakang kalian ada barzakh sampai hari kebangkitan. Mereka tidak dikembalikan ke dunia walaupun niatannya baik, tapi sudah terlambat. Disebutkan Ibnu Qayyim, minta dikembalikan ke dunia itu tidak pandang bulu bulan apa. Mereka tidak minta Ramadan, yang penting bisa balik ke dunia walaupun sebentar. Walaupun hanya bisa mengatakan astaghfirullahaladzim lalu dimatikan lagi, mereka pun berharap. Tapi Allah jawab, kalla, tidak bisa. Oleh karena itu, ikhwas sekalian, Ramadan yang penuh barakah, kalau kita bisa manfaatkan, maka insya Allah sangat besar faidahnya dunia dan akhirat. Tapi kalau satu Ramadan sampai akhir Ramadan ternyata tidak bisa kita manfaatkan sama dengan bulan-bulan yang lain, maka kata Ibnu Abbas, tidak bisa diharapkan kebaikan seorang hamba kalau Ramadan saja tidak baik. Artinya kalau di bulan Ramadan saja baca Qur'annya biasa saja, maka di bulan yang lain lebih tidak bisa diharapkan lagi. Kalau di bulan Ramadan masih dia bermaksiat, maka di bulan yang lain pasti lebih sering maksiatnya. Sama dengan umur usia 40 tahun. Kalau seorang berusia 40 tahun tidak nampak kebaikan dalam dirinya, maka di usia berikutnya sedikit harapan dia akan jadi orang baik.
Bahkan sebagian salaf mengatakan qulus salam, katakan selamat tinggal bagi orang yang di usia 40 tidak nampak kebaikan. Disuruh mereka siap-siap dimasukkan ke neraka. Karena penduduk Madinah idza balagha arba'ina sanatan min umurih, kalau sudah sampai di usia 40, mereka itu yastaghilluna fil ibadat. Mereka sibuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Artinya uban di kepala yang sudah ada, yang sudah banyak tanda-tanda bahwa dia dalam keadaan semakin lemah badannya, tidak menjadikan dia sadar. Maka Rasulullah SAW menyebutkan syaikhun zanin ma'ilati jarihi, orang tua renta yang berzina dengan istri tetangga, itu salah satu dari 3 golongan yang tidak akan diajak bicara di hari kiamat. Tidak Allah akan sucikan. Atau orang-orang yang mujahirin, berbuat kemaksiatan tapi dijaharkan. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin mu'afa, sungguhnya setiap umat ini dimaafkan, illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menjaharkan, menampakkan kemaksiatan. Dan kalau satu orang tua yang berzina dengan tetangganya, dia bukan karena syahwat, tapi dia hubbul ma'asi, cinta kepada maksiat. Oleh itu hadis Abi Umamah Al-Bahili yang sudah mungkin sering kita dengar, katanya atani rajulani fa akhadha bi dhabu'i, datang 2 laki-laki yang dia adalah malaikat, mengambil 2 lenganku, lalu keduanya membawa aku ke langit. Fara'aitu qauman, lalu aku melihat satu kaum, mu'allaqina bi araqibihim, mereka tergantung kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan mulut mereka robek. Wa min famihim tasilu dama, sementara mengeluarkan darah dari mulut mereka. Faqala sallallahu man haula, siapa mereka wahai Jibril? Faqala Jibril, haula illadzina yastahilluna, mereka orang-orang yang menghalalkan al-iftar, berbuka sebelum waktunya. Jam 10 siang atau jam 10 pagi seperti ini, atau habis zuhur, datang ke warung, ditutup dengan kain, kakinya kelihatan, Allah melihatnya walaupun orang-orang tidak melihatnya. Jika tidak punya alasan dia berbuka yang syar'i, apakah dia sakit atau safar, terkena hadis ini, diancam dengan digantung di akhirat. Dan itu yang semoga kita dihindarkan. Sama dengan hadis Hasan, ketika Nabi naik di atas mimbar, faqala sallallahu atani Jibril, datang padaku malaikat Jibril, lalu dia mengatakan, raghima an fi imri'in dakhala alaihi syahrul Ramadan, semoga Allah hinakan satu orang yang masuk bulan Ramadan, kemudian dia keluar darinya, falam yughfar lahu min dzambihi, dan dia tidak diampuni dosanya. Seolah-olah 1 bulan sia-sia untuknya. Puasa yang 1 hari bisa memaafkan dosa-dosa yang dia miliki, sia-sia. Kata Nabi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufirallahu, Allah akan maafkan, Allah akan ampuni, ghafarallah, Allah akan ampuni dosa-dosa dia sebelumnya. Dalam hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, siapa yang berdiri salat tarawih dengan iman dan mengharapkan pahala dari Allah, dia diampunkan juga dosa yang telah lewat. Padahal tarawih dan puasa tiap hari. Ini sampai akhir Ramadan dia tidak diampunkan dosanya. Berarti ada masalah. Bisa jadi tidak ikhlas puasa dan salatnya, bisa jadi dia lakukan tidak mengikuti sunnah Nabi. Bisa jadi, kata Ibnu Qudamah, dia termasuk siyamun amah atau puasa yang umum, siyamul umum, yang mereka taraka al-ak wasyurb wal jima', yang dilakukan hanyalah meninggalkan makan dan minum dan berhubungan suami istri, sementara tidak meninggalkan ghibah, namimah, tidak meninggalkan juga kejahatan lisan, udulun nazar, kejahatan pandangan, kejahatan telinga dan yang lain, atau dosa-dosa yang lakukan. Ini tidak dihindar. Atau penyakit hatinya tidak sama sekali dihilangkan dengan sebab puasa. Maka banyak orang yang mungkin puasanya sah, nilainya tidak ada. Kamin sa'imin, berapa banyak orang yang puasa, mereka tidak dapat kecuali apa? Al-ju' wal atash,
hanya lapar dan dahaga. Maka itu ikhwas sekalian, di antara sejumlah hal yang harus kita siapkan atau al-uddah qabla Ramadan, persiapan sebelum Ramadan, pertama adalah ilmunya. Harus kita mengilmui tentang puasa. Jangan sampai seseorang melakukan kemudian tidak mengerti kenapa kita harus berpuasa, seperti apa puasa yang dianjurkan, dan terkait hal-hal yang apa yang dibolehkan, apa yang tidak, dan seterusnya. Maka di kesempatan yang singkat ini, walaupun mungkin bisa jadi tidak akan selesai ya, Kutaib ini berjudul Sifatu Shaumin Nabi, sifat puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis oleh dua orang, Syekh Salim Al-Hilali, Salim bin Eid Al-Hilali, dan yang kedua Syekh Ali Hasan Ali Al-Halabi rahimahullah. Sementara Syekh Salim Al-Hilali beliau masih hidup, dan Syekh Ali Hasan rahimahullah beliau sudah wafat setahun yang lalu. Dan keduanya agak sering datang ke Indonesia di daurah di Malang, di beberapa daurah. Alhamdulillah saya ditakdirkan ikut. Cuman kitab ini belum pernah dibahas di daurah, tapi termasuk kitab yang ringkas, dan ini bisa dibaca untuk pemula tentang sifat saum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah muridnya Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah. Intinya ikhwas sekalian, kitab yang kedua yang kita pakai adalah Badrut Tamam, di jilid yang kedua, Al-Badrut Tamam Syarah Bulughul Maram, dan di bab masalah saum. Juga mungkin yang ketiga tambahan nanti dari Fathul Jalali wal Ikram yang ditulis atau yang disampaikan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan dituliskan dua orang yang saleh, menjadi kitab tersebut dalam 6 jilid. Ya, di muqaddimah, setelah beliau mengucapkan basmalah, beliau menukilkan ayat Al-Quran, dan ayat ini sudah kita hafal insyaallah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahru ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Jadi kata Allah, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudan lin-nas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, selain juga petunjuk, juga penjelasan, yang kalau kita membaca, memahami, kemudian bertadabbur ya, lalu mengamalkan, maka akan jadi pembeda antara kita dengan orang-orang yang jauh darinya. Kemudian faman syahida minkum syahra, siapa yang menyaksikan bulan tersebut, artinya dia hidup hadir di bulan tadi, falyasumhu, maka puasalah. Ayat ini sebagai dalil bahwa puasa Ramadan wajib. Makanya ketika ada orang yang mengatakan Ramadan tidak wajib, dengan alasan di Al-Baqarah tadi bentuknya bukan fi'il amr. Kan Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini bukan fi'il amr, adanya adalah fi'il atau majhul di situ kan. Kutiba bentuk majhul dari kataba, asalnya adalah kataballahu, fa'ilnya disebutkan as-siyama. Kemudian fa'ilnya dihadzaf, jadilah kutiba alaikumus-siyamu. As-siyamu jadi marfu, sehingga fa'ilnya dihilangkan. Jadi kalau terjemahnya, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus-siyam, telah dituliskan atas kalian puasa. Maknanya adalah aujaba, telah diwajibkan. Jadi ayat yang ini yang baru kita baca, faman syahida minkum syahra falyasum, siapa yang hadir di bulan tersebut hendaklah dia berpuasa. Dan kita hari ini akhir bulan Sya'ban, dan semoga kita diberikan umur sampai besok dan sampai akhir Ramadan, dan berarti kita wajib untuk berpuasa kalau tanpa alasan yang udzur sebagaimana di ayat tersebut. Adapun yang dibolehkan tidak puasa, wa man kana maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, atau yang safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, dihitung berapa yang ditinggalkan kemudian diganti. Nah,
Dalam muqaddimah beliau menyebutkan, fahadihi, katanya, ikhwatuna talabatul ilm, ini wahai saudara kami yang engkau adalah penuntut ilmu, adalah tibatun jadidah, tabiatun jadidah min kitabina sifatus shaumin nabi. Jadi yang saya baca ini adalah cetakan yang baru dari kitab yang sebelumnya, judulnya sama, Sifat Shaumin Nabi SAW fi Ramadan. Nah, intinya bahwasanya buku ini ditulis atau dipersembahkan untuk kita, harapannya kita bisa memahami isinya sampai dia mengatakan, "Faya ayyuhal akh, wahai saudaraku, jama'anallahu wa iyyaka ala mahabbati wa tibai sunnatir rasul." Semoga Allah mengumpulkan saya dan kalian semua menjadi orang-orang yang cinta kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tabayyanu lana, akan insyaallah dijelaskannya di kitab ini walaupun secara ringkasnya. Ya, penjelasan bagaimana dengan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan intinya di bagian akhir beliau menyebutkan semoga buku ini bermanfaat bagi saya dan antum semua, dan semoga kita dikumpulkan di surganya kelak. Baik. Awalan yang pertama ikhwan, fadailus siyam. Keutamaan puasa. Katanya datang ayat yang sangat banyak dalam Al-Qur'an tentang keutamaan puasa. Misalnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qa'imina bukan ya, sebentar, salah ya. Wal qanitina wal qanitat, salah ini. Wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat. Ini wajud dilalahnya di sini. Dan orang-orang yang puasa, laki dan perempuan. Wal hafizina furujahum wal hafizat wadh dzakirina Allah katsiran wadh dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Jadi orang-orang yang disebutkan tadi ini Allah janjikan ampunan dan balasan yang besar, surganya Allah Ta'ala. Salah satunya apa? Orang laki-laki yang puasa dan orang-orang perempuan yang berpuasa. Dan Allah Ta'ala menyebut dalam surah Al-Baqarah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya berpuasa lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Maknanya kalau kalian tahu, puasa lebih baik bagi kalian. Cuma alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Orang yang tahu akan tahu, yang tidak tahu tidak akan tahu. Orang yang tahu besarnya pahala berbuat baik pada orang tua, maka dia akan perjuangkan walaupun dia harus berkorban. Orang yang tahu keutamaan pahala salat isya dan subuh berjamaah, dia akan datang walau habwa, walaupun harus merangkak. Orang yang tahu keutamaan majelis ilmu, dia akan korbankan. Walaupun mungkin jam-jam seperti ini, seorang kalau jualan dia dapat laba yang banyak, bisa jadi. Karena dia tahu keutamanya, maka dia lepaskan. Kalau saja seorang tahu pahala puasa, maka dia akan berpuasa. Walaupun harus bersahur cuma dengan seteguk air, dia akan lakukan. Bahkan ada sahabat waktu berbuka ikhwan, tidak ada yang dimakan dan diminum, akhirnya berhubungan suami istri untuk membatalkan puasanya. Makanan tidak ada, minuman tidak ada. Sementara maghrib sudah datang untuk membatalkan puasanya berhubungan suami istri. Qais ibn Sirmah, waktu dia berbuka tidak ada makanan. Kemudian yang ada seteguk air. Istrinya mencari makanan. Setelah istrinya datang membawa makanan, ternyata Qais sudah tertidur. Waktu itu aturannya puasa, kalau sudah tidur dan sudah buka, tidak boleh lagi makan dan minum sampai besok lagi. Besoknya dia pingsan. Kemudian turunlah ayat Al-Quran dan dibolehkan seseorang ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lakum, sampai kepada ayat hatta yatabayyan khaytul abyad min khaytul aswad minal fajr. Jadilah aturannya kemudian berubah, dan itu asbabun nuzulnya diantaranya itu. Dan kita kebagian enaknya. Kita kalau sudah maghrib, makan minum,
walaupun tidur habis isya 1 jam misalnya, lalu bangun lagi masih boleh makan dan minum. Kemudian tidur lagi, kemudian nanti jam 3:30 bangun lagi masih boleh makan dan minum. Dulu tidak, kalau sudah tidur sudah tidak boleh lagi makan dan minum sampai ketemu hari yang besoknya. Qais ini ikhwan bekerja berat. Sebagian menyebutkan dia adalah orang yang bagian mengisi air menyirami kebun kurma. Yang lagi mengatakan dia adalah memecah batu di siang Ramadan. Dan sahabat berperang pun puasa. Kita terlalu dimanja. Satu orang ketika dia sahur hanya ada dengan 1 roti dan air 1 gelas, dia bilang belum cukup. Ketika berbuka ada 7 macam makanan, itu pun kadang-kadang belum cukup. Padahal sahabat, mereka kalau buka mungkin hanya 1-2 jenis makanan. Dan kata Ibnu Qudamah, tidak boleh sangat kenyang atau kekenyangan, karena dia akan mendatangkan rasa malas. Secukupnya saja. Nah, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya puasa lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Wa qad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Tsabit fi sanati anna as-shauma hisanun minasyahawat. Dan Nabi menjelaskan fi Tsabit minas sunnah, bukan sana. Jadi Nabi menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih dalam sunnah Nabi SAW bahwasanya puasa itu dia bisa menjadi benteng dari syahwat. Wa minan nari junnatun, dan benteng dari neraka. Wa anallaha tabaraka wa ta'ala khassahu bibabin min abwabil jannah. Bahkan Allah menghususkan bahwa sorga itu adalah pintunya, salah satunya adalah puasa. Wa annahu, dan bahwasanya orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa terjaga kehormatannya. Dan termasuk juga bahwa orang yang berpuasa ini diberikan pahala yang besar. Dan banyak lagi. Oleh karena itu beliau merinci. Pertama, bahwasanya as-shaumu junnatun. Puasa adalah junnah. Junnah artinya benteng. Pertama, junnatun minasyahawat, benteng dari syahwat. Karena Rasulullah memerintahkan, amara Rasulullah SAW wa khasatan lisyabab, Rasulullah memerintahkan kepada para pemuda, kata Nabi, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Jadi hadisnya begitu, wahai para pemuda, siapa yang mampu untuk ba'ah, al-ba'ah maknanya al-jima, siapa yang mampu untuk berhubungan suami istri, artinya nikah, maka menikahlah. Kemudian fa innahu aghaddu lil basar, karena orang yang nikah akan bisa menjaga pandangan. Orang yang nikah akan bisa menjaga pandangan. Wa ahsanu lil farji, dan orang yang nikah dia akan bisa menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', siapa yang tidak mampu, belum mampu nikah, fa alaihi bis-shaum, maka hendaklah dia puasa, fa innahu lahu wija, maka dengan puasa dia sebagai benteng atau tameng. Hadis ini paling enggak ada 7 faedah. Saya tambahkan, di sini enggak disebutkan. Pertama, ikhwan sekalian, bahwa nikah disyariatkan. Bagi siapa? Bagi yang sudah mampu untuk menikah. Ada banyak penjelasan para ulama tentang hukum nikah, sebagian wajib, sebagian sunnah, sebagian mubah dan yang lain. Tergantung keadaan. Bagi yang sudah mendesak, sebaiknya dia nikah. Nah, yang kedua, hadis ini sebagai dalil mukhatab hadis ini kepada syabab. Syabab adalah para pemuda. Terjadi khilaf berapa batas. Sebagian mengatakan syab itu adalah qabla 25, sebelum 25 tahun disebut pemuda. Pendapat kedua, disebut pemuda adalah qabla zawaj, orang yang belum nikah. Pendapat ketiga, pemuda itu qabla arba'in,
orang yang umurnya sebelum 40 tahun. Dan pendapat keempat, yaudu ilal urf, kembali kepada urf. Urf itu kebiasaan di daerah masing-masing. Dan di negeri kita, Sumpah Pemuda itu semua mengatakan walaupun sudah tua. Betul tidak? Kami pemuda-pemudi Indonesia. Padahal dia sudah tua juga dibilang pemuda. Jadi wallahu ta'ala alam, batasannya kembali kepada urf. Wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah. Baik, kemudian faedah ketiga, al-ba'ah. Al-ba'ah artinya berhubungan suami istri. Dan ini diantara sejumlah tujuan dari nikah. Makanya kalau ada nikah bisyarat, nikah dengan syarat, ada dua hukum. Nikah dengan syarat yang boleh selama syarat-syaratnya boleh. Misalnya, seorang orang tua punya anak perempuan, lalu ada satu orang laki-laki melamar anaknya. Lalu orang tuanya mengatakan, ankahtuka bibinti, kamu akan saya nikahkan dengan anak perempuan saya, dengan syarat jangan dibawa keluar dari kota Semarang. Artinya pindah ke kota lain tidak boleh. Silakan pergi kemana aja tapi tinggalnya di sini. Ini syarat yang mubah. Kalau laki-laki tadi siap, maka dia akan melanjutkan pernikahan. Kalau nggak siap, cari yang lain. Cuma kalau orang tua perempuan yang memberikan syarat, kata dia, engkau saya nikahkan dengan anak perempuan saya dengan syarat tidak boleh berhubungan suami istri dengan anak saya, maka ini syarat yang batil. Dan ini tidak boleh. Termasuk juga mungkin ada sebagian yang mensyaratkan, silakan Anda menikahi anak saya dengan syarat tidak boleh dimadu. Itu termasuk syarat yang sebagian ulama membolehkan. Dan tergantung laki-lakinya, kalau dia sanggup lanjut, kalau tidak jangan lanjut. Nah, al-ba'ah ini diantara sejumlah tujuan dari nikah. Maka dari itu seorang wanita, istri, boleh mengajukan cerai kalau laki-laki ini tidak memberikan nafkah batin kepada istrinya. Bahkan Umar bin Khattab pernah mendengar hamhamah. Hamhamah adalah omongan seorang yang dia menyendiri, ya kayak berbisik-bisik tapi kedengaran. Jadi ketika Umar mendengar di salah satu rumah di Madinah ada seorang wanita yang dia berbicara sendirian. Dia tidak mengerti bahwa di samping rumahnya ada Umar bin Khattab. Faqalat hadhil mar'ah, berkatalah wanita ini, kata dia, faqad tatawwada al-lail, sesungguhnya malam-malamku terasa sangat panjang. Walaula khasyatullah lahurrika hadzal sarir jawanibu. Kalau aku tidak takut kepada Allah, maka ranjangku ini akan bergoyang. Mananya wanita ini orang yang kesepian. Suaminya pergi berjihad lama. Maka Umar bertanya kepada Hafsah, berapa lama wanita bertahan ditinggal suaminya? Kata Hafsah, 4 ashhur. 4 ashhur, 4 bulan. Jadi 4 bulan seorang wanita tahan ditinggal istrinya, ditinggal suaminya. Sejak itu Umar membuat aturan, semua pasukan muslimin yang pergi keluar kota tidak boleh lebih dari 4 bulan. Dan ini juga yang dijadikan patokan sampai hari ini, walaupun ini ijtihadnya Umar. Kalau bisa antum bekerja, jangan tinggalkan istri lebih dari 4 bulan. Dan ini yang saya sampaikan juga ke beberapa TKI yang dia 2 tahun pergi ke Saudi, istrinya ditinggal di negerinya, kampungnya, walaupun bilangnya ridha. Sebaiknya cari pekerjaan itu, 1, jangan jauh-jauh dari keluarga, ya. 2, gajinya besar. 3, nggak capek. 4, tidak ganggu ibadah. 5, bisa pulang seperti burung pulang, pergi pagi, pulang sore. Syukur kalau pergi pagi, pulangnya siang. Syukur kalau pekerjaannya dikerjakan dari rumah. Syukur lagi kalau ada seterusnya lah. Kalau ada yang begitu, antum cari aja, insya Allah ada. Kemudian yang keempat, bahwa hadis ini menunjukkan bahwa puasa adalah solusi bagi orang yang seperti itu. Jadi ada seorang mahasiswa yang telepon, saya sering mandi junub, padahal dia belum nikah.
Kemudian kita hanya bilang, ya segera nikah. Habis subuh dia tidur, ihtilam, mimpi basah. Kemudian saya bilang, sebelum duhur, mandi. Dia mandi sebelum duhur, habis duhur, tidur lagi, mimpi lagi. Ya sebelum asar, mandi lagi. Habis asar, tidur lagi, mimpi lagi, mandi lagi. Antum kalau sudah kayak gini, sebaiknya nikah. Banyak orang yang mau diajak nikah, insya Allah banyak. Atau tadi ya, ada seorang lagi, dia kalau dengar telepon, kalau dia telepon, kan ada tuh operatornya kan, maaf pulsa Anda habis ya. Itu dia keluar air maninya, maka segera dia nikah kalau begini modelnya. Atau di lampu merah misalnya kan ada suara perempuan di situ kan. Jadi ala kulli hal seperti ini menunjukkan solusinya adalah nikah. Dan jangan dipersulit. Seperti ada seorang ikhwan pedagang minyak wangi yang dia berjualan di depan Masjidil Haram. Katanya, kam indakum al-mahar fi biladikum. Berapa jumlah mahar di negeri kamu kalau orang mau nikah? Kemudian kita bilang, ya sedikit. Kadang-kadang hanya dengan seperangkat alat sholat, yang kalau di Mekah mungkin harganya bisa hanya 50 real kan udah dapat, atau 100 real misalnya. Kata dia, rakhis jiddan. Dia belum nikah-nikah sampai hari ini, hanya karena mengumpulkan mahar yang kira-kira sekitar 700 jutaan minimal. Jadi permudah nikah dan persulit cerai kalau bisa, ya kan? Jangan kebalik. Yang kelima, hadis ini sebagai dalil bahwa nikah itu bisa menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan ini sahih. Karena Nabi mengatakan, kalau engkau melihat sesuatu di jalan, pergilah, pulanglah ke istrimu, dan apa yang dia punya istri juga ada. Kalau istrinya belum ada, maka tidak ada yang dilihat. Kemudian termasuk yang keenam, menunjukkan bahwasanya puasa adalah sebagai wija. Wija artinya hasan atau juga tameng, benteng. Benteng dari apa? Dari syahwat. Dan yang kedua, benteng dari neraka jahanam. Waqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-jannata maftuhatun bil makarih. Dan Rasulullah menjelaskan bahwa surga dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai. Puasa ini baik dan berpahala, tapi memang tidak enak melakukannya. Sebagian orang, ikhwan, sekarang kita bisa minum hari ini, kata dia besok kita jam segini udah nggak boleh minum. Sampai ada orang menghitung, pekan kemarin tinggal sepekan kita katanya makan siang. Hari ini dia bilang tinggal hari ini kita makan. Jadi seolah datangnya puasa sebagai beban. Padahal para sahabat mereka menunggu-nunggu kapan datangnya puasa. Jadi intinya surga dikelilingi oleh yang tidak enak. Wa annan nara hufat bisyahawat. Sedangkan neraka dikelilingi oleh syahwat. Fa idza tabayyana laka ayyuhal muslim anna as-shauma, kata dia, yaqma'u syahawat. Setelah Anda tahu bahwasanya puasa itu akan merendahkan atau meminimalkan syahwat, maka artinya didekatkan ke surga, dijauhkan dari neraka, kan begitu. Sebagaimana halnya ucapan Nabi SAW, ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah illa ba'idullahu bidzalika wajhahu anin nar sab'ina kharifa. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. 70 tahun. Rawahul Bukhari, hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari. Nah, dan juga Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri atau Abdullah bin Sinan radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Riwayat yang lain, as-siyamu junnatun, sesungguhnya puasa adalah tameng atau dia adalah benteng. Benteng bihal abdu minan nar, benteng seorang hamba dari neraka. Dalam riwayat yang berbeda, man shama yauman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah akan jadikan antara dia dengan neraka
khandak. Khandak ini parit yang jaraknya seperti langit dan bumi. Jadi satu hari puasa dijauhkan dari neraka seluas langit dan bumi. Kata Ibnu Abbas, langit ada 7, bumi ada 7. Satu lapis langit kita nggak tahu batasnya. Cuman ketika Isra wal Mi'raj, satu langkah burak sejauh mata memandang. Satu langit dengan langit berikutnya jaraknya 500 tahun perjalanan. Jadi kalau langit dan bumi jaraknya sangat jauh. Karena sampai langit ke-7 jaraknya 3.500 tahun perjalanan. Begitu diantara sebagian athar sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sanian, yang kedua, di antara keutamaan puasa, yang pertama tadi sebagai junnah, sebagai tameng. Yang kedua, as-saumu yudkhilul jannah. Puasa itu akan memasukkan seorang ke sorga. Oleh karena itu, alimta ayyuhal abdut ta'i', ketahuilah dan kau sudah tahu wahai saudaraku yang semoga Allah senantiasa jadikan kita ini taat. Waffaqakallahu li ta'atih, semoga Allah memberikan taufik kepada anda supaya senantiasa taat. Wa ayyadaka biruhim min, dan semoga Allah mendorong kepada kalian, kata penulis ini, kepada kita semua, agar Allah berikan kemudahan agar kita taat. An-sauma yubaidu sahibahu minan nar, bahwa puasa menjauhkan pelakunya dari neraka. Jadi oleh karena itu, seperti riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili, qultu ya Rasulullah, kata Abi Umamah, ya Rasulullah, dullani ala amalin udkhila bihil jannah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang aku dimasukkan ke dalam surga. Jadi tunjukkan ya Rasulullah kepadaku satu amalan yang bisa memasukkan aku ke dalam surga. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alaika bisiyam la mithla lahu, atas kalian atau atas engkau wahai Abi Umamah, berpuasalah. Yang memasukkan engkau ke surga adalah puasa. La mithla lahu, sesungguhnya puasa tidak ada yang semisal dengannya. Ya, hadis ini akhrajahu rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa sanaduhu sahih. Jadi ini kata Abi Umamah Al-Bahili ketika dia bertanya, tunjukkan kepadaku yang memasukkan aku ke surga, dan Nabi mengatakan alaika bisyam au bissaum. Abi Umamah ikhwan, orang yang cerdik ya, sangat. Dia nanya apa? Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya amalan yang memasukkan saya ke surga. Nabi mengatakan alaika bisaum, berpuasalah bagi engkau dan tidak ada yang semisal. Yang ketiga ikhwan, yuwaffas shaimun ujurahum bighairi hisab. Keutamaan puasa yang ketiga, akan diberikan balasan orang yang puasa dengan tanpa hisab. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, walisaimi farhatan. Orang yang puasa ada dua kebahagiaan. Dan yang kelima, khulufu fammis saimi atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi, yang paling wangi. Nah, tiga keutamaan ini dalilnya satu hadis. Dalilnya adalah wan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah. Jadi ini hadis qudsi. Abu Hurairah, sahabat yang bernama Abdurrahman bin Sahr Ad-Dausi, punya 40 nama lebih. Dan Abu Hurairah ini, artinya Abu Hurairah ini, beliau adalah sahabat yang namanya banyak, dan dia keutamanya juga banyak. Dan Abu Hurairah meninggal di tahun 58 Hijriah, kira-kira 6 bulan setelah Aisyah meninggal. Dan Abu Hurairah ini, beliau masuk di tahun ke-7 Hijriah, dan kemudian dia artinya menjadi perawi hadis yang sangat banyak, lebih dari 5.235 atau sekitar itulah, lebih 5.000. Radhiyallahu taala an. Rasulullah bersabda, ini hadis kursi di sini.
Katanya qala Allah berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Apa firman-Nya? Kullu amal ibni Adam, semua amalan anak Adam, lahu, untuknya. Terus apa? Illa siyam, kecuali puasa. Puasa ini bukan hanya untuk dia saja, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untuk saya, kata Allah, dan saya yang akan membalasnya. Ibnu Qudamah menjelaskan tentang poin hadis ini. Maksudnya Allah yang membalasnya sama dengan keutamaan Makkah. Misalnya watahhir baiti lit-taifin, dan sucikan rumahku. Jadi orang-orang yang tawaf, yang mengelilingi Ka'bah, sekaligus juga orang-orang yang datang ke tanah haram menuju Masjidil Haram, disebutkan baiti, ini idhafahnya kepada Allah. Baiti itu rumahku, seperti Baitullah, rumahnya Allah. Keutamaan bagi rumah Allah tadi, kayak juga masjid kan, itu keutamaan yang Allah berikan. Begitu juga dengan puasa. Kalau misalnya pahala sholat diberikan biasa sampai maksimal 700 kali lipat, untuk puasa wa ana ajzi bihi, saya yang akan memberikan pahala, nggak ada batas. Jadi intinya pahala puasa tidak ada batasnya. Nah, kemudian ikhwas sekalian, disebutkan lanjutan hadisnya, wasiyamu junnatun, puasa adalah junnah, sebagai benteng. Wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila seseorang dalam keadaan berpuasa, maka dia apa? Jangan berbuat rafath, kata-kata yang kotor, namimah, ghibah dan seterusnya, tidak boleh. Fa in sabbahu, kalau ada yang mencela ahadun, salah seorang, maka dia mengatakan ini, katanya ini imrun saim, atau boleh juga seorang mengatakan ana saimun, saya puasa. Jadi enggak boleh kita ikut marah karena kita sedang puasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu fammi saimi atyabu indallahi min rihil misk, bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada misk. Kemudian walis-saimi farhatan, dan bagi orang yang puasa dia punya dua kebahagiaan. Idza aftara farhun, kalau dia lagi buka dia bahagia, dan yang kedua wa idza laqiya rabbahu, ya, dan kalau dia bertemu Allah maka dia bahagia. Jadi dua kebahagiaan ini, pertama ketika berbuka, kedua ketika bertemu Allah kelak di sorga. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan bahwa kita hanya akan bertemu dengan Allah di sorga dan melihat wajah Allah dengan terang benderang, dan tidak ada rasa iri dengan yang lain. Sebagaimana halnya kita melihat bulan, dimanapun kita berada akan kelihatan bulan, dan tidak ada iri dengan orang lain yang melihat bulan, karena dari mana-mana kelihatan. Jadi Allah akan bisa dilihat di sorga. Dan kata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Mawaridul Aman, melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang lebih nikmat dari kenikmatan di sorga. Kebalikannya, penduduk neraka diharamkan melihat wajah Allah, dan ini siksaan yang lebih berat dari seluruh siksaan yang di neraka, karena diharamkan memandang wajah Allah Ta'ala. Kalau sorga 100 tingkat, semakin tinggi tingkatannya, semakin lama memandang wajah Allahnya. Ini di sorga. Nah, bahagia yang kedua tadi adalah ketika berbuka. Setiap orang yang puasa, ikhwan, kalau berbuka pasti bahagia. Walaupun bukanya cuma dengan kurma dan air putih, pasti bahagia. Dan kebahagiaan ini karena iman yang menyebabkannya. Saya pernah berbuka dengan satu orang yang di depannya nggak ada kecuali 1 biji korma dan segelas air zam-zam, itu pun cuma separuh. Apa dia bilang? Alhamdulillah. Bahkan ikhwan, ada juga yang kayak tadi nggak ada makan, nggak ada minuman, berhubungan suami istri, mereka pun bahagia. Jadi
hadis ini menyebutkan bahwasanya bau mulut orang yang puasa lebih wangi di sisi Allah daripada mis, bukan berarti, kata Syekh Utsaimin, dilarang bagi kita untuk bersiwak atau gosok gigi. Tetap dianjurkan. Jadi seorang kalau puasa tetap dia gosok gigi dan tidak membatalkan. Kemudian yang keenam, bahwa puasa dan Quran yusyafa'an. Bismillah. Memberikan syafaat. Puasa dan Quran menjadi syafaat. Kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amalan Adam dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalihha. Semua kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi tadi. Jadi kecuali puasa Allah akan lipat gandakan. Adapun yang Quran jadi syafaat dan juga puasa, as-siyamu wal Quran yusyafa'an. Puasa dan Quran sebagai pemberi syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berkata puasanya berkata begini. Ay Rabb mana'atu ta'ama wasyahwah. Sesungguhnya gara-gara puasa ini telah menghalangi dia dari syahwat dan makanan. Kemudian berkata Quran telah menghalangi dia dari tidur di waktu malam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman fayusyafa'an, maka diberikan syafaat dengan sebab tadi ya, Al-Quran dan puasa meminta syafaat kepada Allah, maka Allah akan berikan. Makanya bacaan Quran itu jadi syafaat di akhirat. Sehingga para sahabat, mereka orang-orang yang kalau Ramadan bacaan Qurannya banyak ya. Misalnya Abdullah bin Umar di 10 hari akhir itu setiap malam 1 kali khatam. Umar bin Khattab ayahnya gak kalah juga, setiap hari sekali khatam. Di 20 Ramadan yang awal tiap 3 hari khatam. Utsman bin Affan sering 1 rakaat khatam Quran, 1 rakaat sekali berdiri khatam Quran. Abu Musa al-Asy'ari juga iya. Abu Hurairah dan beberapa yang lain mengikuti yang tadi. Kata Ibnu Rajab, larangan membaca Quran kurang dari 3 hari itu ada dan sahih, tetapi dikecualikan di waktu-waktu yang mustajabah seperti juga Ramadan yang memiliki fadilah, keutamaan, dan di tempat-tempat yang punya keutamaan seperti Makkah, Madinah. Jadi kalau kita umrah boleh kita membaca Quran kurang dari 3 hari dan khatam. Misalnya ada seorang ikhwah, beliau umrah di Madinah cuma 4 hari, dia sudah khatam 1 kali dalam 3 hari. Di Mekah hanya 5 hari, dia pun khatamkan Quran 1 kali. Ini boleh ya. Yang ketujuh ya kawan sekalian, as-siyamu kafaratun. Puasa adalah penghapus dosa. Ini yang ketujuh, keutamaan puasa. Sangat jelas ya, banyak dalilnya bahwa puasa menghapuskan dosa-dosa yang kita miliki. Kemudian yang kedelapan, ar-rayyan lis-sha'imin. Pintu rayyan bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana dikatakan hadis ini dari Sahal bin Sa'id as-Sa'idi. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan." Di sorga itu ada pintu namanya pintu rayyan. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Masuk ke dalamnya orang-orang yang puasa di hari kiamat. La yadkhul minhu ahadun ghairahum. Tak ada yang masuk ke pintu itu kecuali mereka. Fa idza dakhalu ughliq. Setelah semua ahli puasa masuk, ditutup pintunya. Jadi setelah orang-orang yang puasa masuk ke dalamnya,
pintunya ditutup. Falam yadkhul ahadun aminhu ahad fa idza dakhala akhirahum ughliq. Setelah orang yang ahli puasa masuk seluruhnya, ditutup pintunya. Jadi oleh karena itu ikhwas sekalian, sebentar, ini ada tambahan hadisnya. Wa man dakhala syariba, siapa yang masuk pintu ini dia akan minum. Wa man syariba lam yadhma abada, siapa yang minum darinya tak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi intinya ada 8 keutamaan puasa yang Syekh Ali Hasan Al-Halabi dan Syekh Salim Al-Hilali menyebutkannya dari keutamaan puasa, yang itu sampai di halaman 17 ya. Kitab ini ada 100 halaman lebih ya, nggak sampai 200 ya. Jadi kita baru baca sampai halaman 17 tentang keutamaan puasa. Selebihnya tentang fadlu syahri Ramadan kita bacakan singkat. Keutamaan bulan Ramadannya. Kalau tadi keutamaan puasa, kalau ini keutamaan bulan Ramadan. Kata beliau, awalan yang pertama, syahrul Quran. Ramadan keutamaannya, dia adalah bulan Al-Quran. Al-Quran ini, ikhwan, di mana dan kapan membawa kebaikan dan mengangkat derajat. Contoh, misalnya bulan yang di dalamnya ada diturunkan Quran, bulannya menjadi istimewa, dan Ramadan ini lebih istimewa dari bulan yang lain. Orang yang di dadanya ada hafalan Quran, dia pun dilebihkan dari orang yang di dadanya tidak ada hafalan Quran. Misalnya, dijadikan gara-gara dia hafal Quran menjadi imam dalam salat. Bahkan kalau ada jenazah 5 orang, Nabi mengatakan mana yang paling banyak hafalannya, itu yang didahulukan. Itu yang didahulukan. Si fulan lebih banyak hafalan, didekatkan dengan yang paling dekat dengan imam. Kemudian setelahnya dan terakhir. Sampai orang yang belajar Quran yang dia terbata-bata dapat 2 pahala. Jadi oleh karena itu, dimanapun dan kapanpun bacaan Quran ini membawa kebaikan, dan ini bulan yang diturunkan Quran, bulannya pun diistimewakan. Yang kedua, keutamaan Ramadan adalah tasfidus syayatin, diikatnya di belenggunya syaitan dan ditutupnya pintu neraka, dan futiha abwabul jannah, dibukanya pintu-pintu surga. Kata Syekh Utsaimin, bukan berarti tidak ada syaitan yang menggoda, ada tetap, tapi dia melemah. Ya, hadis ini disebutkan. Yang ketiga, Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Ini keutamaan Ramadan, dan itu tidak ada di bulan yang lain. Dan kita disuruh mencarinya. Dan setiap kita kalau bisa ya kawan, jangan lewatkan Lailatul Qadar, karena itu menentukan untuk setahun. Karena Nabi mengatakan yufraku kullu amrin hakim, diputuskan di malam tersebut segala urusan. Sahabat bertanya, ayu amr ya Rasulullah, urusan apa ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, siapa yang meninggal di tahun ini, siapa yang lahir di tahun ini, berapa rizki di tahun tersebut, berapa kali bahagia sengsaranya di tahun tersebut, ditentukan di malam Lailatul Qadar. Itu rincian dari apa yang di Lauhul Mahfuz. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal kemarin sebelum Lailatul Qadar ini datang, berarti dia sudah dicatat di malam Lailatul Qadar tahun kemarin bahwa dia akan mati atau meninggal di tahun ini. Kalau kita sedih kawan, hari-hari ini, kesedihan kita adalah kesedihan yang ditetapkan ulang di malam Lailatul Qadar tahun kemarin, bahwa kita akan bersedih. Misalnya ada seorang ikhwan kehilangan sepeda motor, saya bilang sabar, berarti antum termasuk yang tercatat di Lailatul Qadar tahun kemarin, bahwa anda akan dapat musibah di tahun ini. Kalau kita bahagia, maka kebahagiaan kita adalah rincian dari apa yang terdapat dari ketetapan di malam Lailatul Qadar di tahun kemarin. Makanya siapa yang diharamkan mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia diharamkan kebaikan yang banyak.
malam itu, kata Aisyah, kalau ada yang dia tidur seperti ada gunung di kepalanya, maka ini diharamkan kebaikan baginya. Oleh karena itu, Lailatul Qadar ini menjadi sangat penting, dan itu hanya ada di bulan Ramadan. Itu 3 keutamaan yang beliau sebutkan dari keutamaan bulan Ramadan. Pertama, syahrul Quran. Yang kedua, syaitan dibelenggu. Dan yang ketiga adalah adanya Lailatul Qadar, dan itu hanya ada di di bulan Ramadan. Termasuk juga dalam surat Al-Qadar dan dalam tafsirnya menunjukkan bahwasanya Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan dan diturunkan ke langit dunia di malam Lailatul Qadar. Adapun turun kepada Nabi berangsur-angsur dari langit dunia selama 23 tahun, ada yang di bulan Ramadan, ada yang tidak, dan seterusnya. Baik, waktunya habis ya. Sisanya kita gunakan untuk istifsar kalau ada yang ingin ditanyakan. Adapun poin ketiga tentang wajibnya puasa Ramadan, kemudian targhib, dorongan tentang puasa Ramadan, lalu hukum-hukum tentang puasanya, kemudian termasuk juga tentang niat, lalu bahasan apa-apa yang dibolehkan bagi orang yang puasa, kemudian waktu puasanya, kemudian apa yang disunahkan ketika berbuka, kemudian termasuk juga terkait dengan salat tarawih dan hukum-hukumnya, lalu sahur, kemudian juga termasuk bahasan tentang apa-apa yang harus ditinggalkan bagi orang yang sedang puasa. Begitu juga dengan Lailatul Qadar dan hukum-hukumnya, bagaimana juga berusaha mencarinya, terus hukum masalah i'tikaf dan bahasan yang lain. Itu dijelaskan di bagian sisa dari kitab ini. Kita baru sampai halaman 20 ya. Semua halamannya 138. Jadi masih kurang 100 berapa? 18. Masih kurang 118 halaman kira-kira. Ya, mungkin ini wallahu taala alam bissawab. Ada yang mau tanya, silakan. Ada yang mau tanya duluan? Iya. Ya, silakan, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillah. Biasanya itu kehidupan sehari-hari itu dia itu katakanlah ahli zina. Kemudian pada saat puasa itu dia melaksanakan puasa. Iya. Nah, kalau ditimbang-timbang ini di antara perbuatan yang jelek ini dengan perbuatan seimbang, itu bagaimana? Ya. Pertama, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan menghapus kejelekan. Cuman mungkin perlu ditegaskan, kalimat seimbang dia berbuat jelek dan berbuat baik, ini dalam tanda petik mungkin penilaian kita. Karena Abu Bakar As-Siddiq yang dia ketika membaca ayat masalah kezaliman, lalu dia mengatakan, ayuna lam yadhlim nafsah. Di antara kami siapa yang tidak berbuat zalim? Dan semua sahabat mereka khawatir tentang dirinya, padahal mereka dijamin masuk surga. Orang-orang sekarang ini yang kadang-kadang merasa aman, udahlah saya bermaksiat tapi saya bisa taubat, sehingga sampai ketika Idul Fitri diyakininya apa? Kita sudah 0-0, nggak punya dosa lagi. Padahal Idul Fitri maknanya adalah Idul Futur, kembali berbuka. Itu yang sahih, bukan kembali suci, bukan, kembali berbuka. Nah, menurut hemat kami Allahu a'lam ya, kalau misalnya dia maksiat, apalagi berbuat zina,
segala bertaubat pada Allah Ta'ala. Adapun puasanya, ya dia puasa sebagaimana sholat. Dan taubat yang nasuha adalah taubat yang meninggalkan dosanya. Bahkan syarat-syaratnya ada banyak. Adapun niat taubat qabla dzambi taubatun fasidah. Taubatan fasidatan. Siapa yang berniat taubat sebelum perbuatan maksiat dikerjakan, maka ini taubat yang rusak, taubat yang fasidah. Misalnya gini, saya nanti Ramadan mau taubat, sekarang zina dulu nggak apa-apa. Itu kan taubatnya diniatkan sementara perbuatan maksiatnya belum dilakukan. Atau orang yang taubat sambal, seperti ada di tulisan di salah satu harian. Apa dia bilang? Seorang perempuan yang rajin sholat malam dan rajin sholat taubat dan rajin puasa. Ternyata ceritanya kalau dibaca, dia adalah pezina. Setelah zina dia sholat taubat, mandi dulu, mandi junub, kemudian sholat taubat, lalu besoknya puasa, malamnya zina lagi, sholat taubat lagi, puasa lagi. Dia menganggap saya dosa tapi saya sudah taubat. Ini taubat yang gak beres, gak diterima taubat yang begini. Seperti ucapannya saudara-saudara Nabi Yusuf, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh dulu Nabi Yusuf, ya kan? Gimana caranya biar jauh dari orang tua Nabi Yakub ini? Setelah itu apa? Atau tadi dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu jadilah kamu orang yang baik-baik. Jadi bertaubat. Ini taubat yang fasidah. Jadi saran kami, wallahu alam, tinggalkan maksiatnya, dia taubat dengan sungguh-sungguh, dan mudah-mudahan Allah maafkan zina dan perbuatan yang haram yang dia lakukan. Dan jangan seorang takut untuk bertaubat. Nanti saya nggak punya penghasilan, nggak bisa makan. Itu hujah syaitaniyah. Taubat kepada Allah sebelum datang kematian yang memutus segalanya. Jadi hari ini banyak kita dapatkan, memang banyak orang yang berbuat zina, dan semoga kita dihindarkan. Dan kalau dia taubat, insya Allah ada kesempatan. Tapi ada orang yang umrah, rupanya dahulunya dia pernah berzina. Dia menangis di Raudhah, menangis, kemudian di area tawaf menangis. Saya nggak tahu kenapa sebabnya. Salah satu yang membuat mungkin dia ingat bahwa dulu masa mudanya dia sering berzina. Sudah, insya Allah akan maafkan kalau dia taubat. Entah berapa wanita yang dia pernah zina dengannya. Dan ada orang kasusnya, dia meninggal, diajak ditalkin, nggak keluar la ilaha illallahnya. Yang keluar adalah nomor kamar yang biasa dia zina. Ala kulli hal, mungkin seperti itu ya. Dan mudah-mudahan niatan taubat dimudahkan. Soal yang lain, apa yang bisa menunjukkan ibadah puasa diterima? Memang pahala dan dosa gaib. Kalau saja kalau saja dosa itu ada benjolan di wajah, maka kita bisa menghitung benjol di kepalanya ada berapa. Berarti dosa hari ini ada berapa. Cuma pahala dan dosa gaib, yang tahu hanya Allah Ta'ala. Sebagaimana halnya umrah dan haji yang mabrur dan umrah yang makbulah, apa cirinya? Para ulama hanya menjelaskan, tapi tidak bisa memastikan. Misalnya pulang dari umrah atau haji semakin baik, makin taat, itu ciri-cirinya. Nah, Ramadan ini, ibadah puasa kita kalau diterima oleh Allah Ta'ala, ciri-cirinya memang banyak, tapi itu tidak bisa memastikan. Misalnya, seorang semakin rajin ibadahnya, makin dia semakin ikhlas, semakin, insya Allah itu tanda-tanda dia diterima ibadahnya. Kalau dulu ketika Qabil dan Habil, ya kan, ketika mereka berkurban, jelas diterima karena datang sambaran petir dari langit yang mengambil apa yang dikorbankan. Kalau hari ini enggak. Jadi oleh karena itu
Intinya kita berusaha sesuai apa yang kita niatkan, supaya kita ikhlas. Kemudian puasanya usahakan sesuai dengan sunnah, waktu sahur, waktu buka, dan yang lain. Insya Allah itu yang terbaik. Ya, intinya puasa kita harus sesuai dengan sunnah Nabi. Misalnya contoh ya, al-iftar, berbuka. Pertama, berbuka itu disunahkan yang kalau ada kurma atau yang manis dan air putih tadi ya. Kemudian tidak berlebihan. Kemudian jangan berbuka dengan makanan yang haram. Kemudian berbuka usahakan seseorang sesuai dengan sunnah Nabi. Misalnya tidak berlebihan dalam berbuka. Begitu juga kalau misalnya memungkinkan, quddimal asya qabla al-maghrib, makan itu sebelum maghrib kalau memungkinkan. Dan para sahabat kalau makan tidak banyak, sementara mereka sholatnya lama, jadi bisa. Sekarang jadi susah karena apa? Di kita sholatnya sebentar tapi makannya lama. Kemudian waktu sahur kata Nabi disunahkan mengakhirkan sahur. Usahakan kerjakan. Jadi sahur jam 12 malam boleh, tapi sebaiknya sahur itu dekat-dekat subuh, diakhirkan. Yang kedua, sahur walau bijurah min ma, bersahurlah walaupun seteguk air. Dan sunnahnya yang mengenyangkan, kalau bisa sahur. Kemudian sunnah yang lain, kalau bisa sahur kita ini usahakan tidak boleh dengan ada yang haram atau yang syubhat. Dan juga beberapa yang lainnya, karena ketika sahur didoakan malaikat. Kemudian di saat puasanya jangan memperbanyak tidur. Ada amalan yang lain yang bisa kita kejar. Sebagian orang waktu puasa dia mancing dari pagi sampai sore dengan alasan nunggu maghrib. Kita tuh bukan nunggu maghrib, justru kita ini dikejar oleh maghrib. Bukan berarti yang mubah itu haram, tidak. Tapi seorang mukmin kalau ada dua amalan, ini pahalanya besar, ini kecil, ambil yang besar. Saya pernah negur, antum dari pagi main layang-layang, masih anak sekolah. Ya, kan boleh main layang, iya. Tapi kan baca Quran lebih bagus. Lalu dia selalu ada hujah, saya sambil main layang-layang sambil baca Quran, katanya. Jadi selalu ada dalil yang menjadikan dia ingin seperti itu. Kalau bisa ya, saat Ramadan ini minimal ada 5 amalan yang kita kejar. Satu, puasanya. Jangan tidak puasa kecuali ada alasan. Jadi kalau bisa laki-laki kan nggak ada haid, 30 hari atau 29 hari lah. 2, kalau bisa tarawih jangan ditinggal, berjamaah. Dan cari yang lama sholatnya, itu lebih afdal, yang lebih khusyuk intinya. Yang ketiga, kalau bisa banyak sedekah. Misalnya kita berlomba-lomba ya, memberi makan orang iftar, walaupun cuma sepotong roti. Kalau di Makkah Madinah, saya lihat Masya Allah ya, berlomba-lomba. Kita kalau mau sedekah di depan pintu masjid saja, bawa misalnya korma 1 dus, kita beli, lalu teriak halal, halal, pasti banyak yang ngambil. Dan orang berlomba. Sampai kalau kita ke Masjid Nabawi, ditarik-tarik supaya ingin duduk bersama mereka, berbuka dengan mereka. Di kita pun banyak kan, alhamdulillah kan, di jalan-jalan kalau mau maghrib, saya kira depan sini juga mungkin banyak ya, orang menawarkan makanan. Sekiranya nggak ada harganya, itu bagus. Misalnya kolak, ya kan, jangan dikasih harga, dikasihkan, Masya Allah. Karena Nabi mengatakan, man aftara sa'ima, siapa yang memberi buka makan, ya memberi makan buka, apa sajalah, entah snack atau apa, dia mendapatkan pahala orang tersebut puasanya. Ya takjil boleh lah. Cuman alangkah baiknya kalau di Saudi itu bukan hanya takjil 1 dus, isinya macam-macam, bukan hanya takjil. Kalau di kita takjil tuh istilahnya cuma korma sama kue dikit-dikit. Ya kue agak banyak-banyak kan bagus, jadi membuat kenyang. Yang keempat, kalau bisa umroh. Dan saya ikut mendoakan semua yang pernah bertemu dengan saya agar bisa dimudahkan umroh dan haji berulang-ulang. Iya, umroh di bulan Ramadan nilainya sama dengan haji. Dan kalau besok ini Ramadan, walaupun hari ini ada yang sudah puasa,
maka kalau kita umrah pahalanya sama dengan haji bersama Nabi SAW. Yang kelima, kalau bisa baca Quran yang banyak. Tadi sudah kita sebutkan, berlomba ya suami istri berlomba-lomba, orang tua dengan anak. Kalau perlu satu mushaf untuk sekeluarga. Jadi biar tahu berapa kali hatam dalam sebulan untuk yang bergantian membaca. Untuk dia sendiri ada lagi yang lain. Dan saya menganjurkan kalau baca Quran jangan bolak-balik. Kalau bisa baca Qurannya itu urut. Jadi kita tahu sebagaimana Abdullah bin Amr, dia baca Qurannya 12.000 kali hatam. Misalnya Ramadan ini 3 kali hatam, 4 kali hatam. Jadi kalau kita 10 kali Ramadan, minimal 30 kali hatam. Dalam seumur hidup kita kalau bisa hatam minimal 100 kalau bisa. Kalau sekarang udah tua, ya nggak ada masalah, tua juga lanjut aja. Semoga Allah merahmati orang yang membaca Quran terbata-bata. Saya pernah dengar itu ada mbah-mbah ya. Kalau kita baca kan mudah. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim, itu lancar. Dia enggak. Sayaqul dapat 2 pahala. Sampai ada ikhwan di Saudi, orangnya itu cacat, ngomongnya juga nggak bisa. Dengan kesulitan yang dia miliki, dia baca Quran, suaranya tidak keluar. Yang kita dengar cuma suara saja, tapi itu bacaan Quran dia. Kita yang dikasih oleh Allah nikmat, mulut normal, semua normal, berat baca Quran, dan ini adalah satu kesalahan. Saya cuma khawatir di akhirat kita ditanya, untuk apa lidah Anda di dunia? Sementara baca Quran jarang-jarang. Baca yang lain sering, baca WA dan yang lainnya, tiap saat. Nah, kemudian yang berikutnya, usahakan kita mencari Lailatul Qadar dan kelihatan sungguhnya. Sebagian orang kawan, di 10 hari akhir, karena bisnis rata-rata sangat ramai sebelum Lebaran. Padahal di situ diturunkan kesempatan mendapatkan pahala yang sangat banyak. Sebagian salaf mereka meliburkan pekerjaan di 10 hari yang akhir. Bahkan muhadarah, pengajian, bahasan kitab dan yang lain dihentikan hanya untuk mengkhususkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun demikian, sekali lagi ada hal yang lebih utama dari utama. Kalau memang kita orang tua sakit, butuh kita damping, maka itu lebih afdal dari i'tikaf. Atau seseorang yang tidak mungkin meninggalkan aktivitas karena terikat oleh perjanjian, maka lebih afdal dari i'tikaf. Tapi bagi yang nganggur, tak ada kegiatan, atau dia bisa sisihkan yang lain, maka itu jauh lebih baik dari apa yang dia dapatkan selama ini. Ala kulli hal, intinya banyak amalan yang bisa dilakukan, dan saya bukan orang yang sudah baik, ikhwan. Hanya saja memang butuh kesungguhan. Makanya ada tamrin, latihan, targhib, dorongan agar kita bisa maksimalkan. Kalau seseorang tidak pernah puasa Senin Kemis, maka dia akan mungkin merasa berat begitu datang Ramadan. Tapi kalau dia biasa puasa sunnah, maka puasa baginya biasa saja. Kalau seorang tadinya jarang-jarang baca Quran, begitu datang Ramadan, mungkin dia akan merasa berat baca Quran. Bahkan bisa jadi setelah Ramadan habis, Qurannya disimpan kembali dan tidak dibuka kecuali Ramadan tahun depan. Maka ini adalah satu kesalahan. Orang yang biasa melakukan amalan, maka dia akan mudah melakukannya walaupun orang-orang melihatnya berat. Bagi kita, begitu mendengar Imam Syafi'i baca Quran sehari 1 kali hatam, 1 malam sekali hatam, mungkin kita, apa mungkin kita bisa lakukan? Ternyata ada. Dan itu bukan Imam Syafi'i saja. Di Afrika yang ada di YouTube, seorang penggembala kambing setiap 4 hari hatam Quran. Dia menggembala kambing. Atau 6 hari, saya lupa ya. 6 hari sepertinya. 3 hari yang pertama, ketika ditanya di wawancara, katanya ila ayyi surah ya taqra hatta al-an. Kata dia, bada'tu qabla 3 ayyam, aku mulai dari 3 hari yang lalu, dan aku hanya bisa sampai surat Al-Kahfi. Sambil menggembala kambing,
dia ngurusi kambingnya, saya cuma bisa baca 3 hari kemarin baru Al-Kahfi, dan biasanya nanti saya selesaikan 3 hari lagi dan 1 kali hatam. Wa fa'altu hadzal fi'l atau hadzal amal, dan aku lakukan ini katanya mundu arba'ina sanatan, sejak aku 40 tahun yang lalu. Jadi dia menggembala kambing sudah 41 atau 42 tahun, sejak aku masih tadi menggembala murim sampai sekarang. Dan dia rutin, tidak ada libur, nggak ada apa. Setiap 6 hari hatam 1 kali. Kita ini adalah umat yang sering dan banyak alasan. Selalu ada alasannya. Tapi intinya saya mengajak pada semuanya, mumpung Ramadannya baru tiba, lakukan yang terbaik. Sesungguhnya demi Allah, lisan kita ini akan jadi saksi di akhirat, dan semoga Allah mudahkan untuk kita sekalian. Ya, ada pertanyaan di luar maudhu ya. Saya pernah bermimpi bertemu seseorang, wajahnya bercahaya, di kepalanya ada sorban putih, pakainya serba putih. Kemudian beliau mengatakan, "Ana Rasulullah." Apakah betul itu Nabi Muhammad SAW? Pertama, lihat dalam kitab Syama'il Muhammadiyah sifat-sifat Nabi SAW dari awal sampai akhir, termasuk bentuk wajahnya, bagaimana rambut Nabi, bagaimana lihyahnya. Kata para ulama, sama tidak dengan apa yang dilihat dalam mimpi. Itu yang pertama. Oh, kita belum mengetahui, kitab tadi belum membacanya dan yang lain. Nah, berarti PR, pelajari lengkap. Kalau enggak kitab Syama'il, banyak kitab-kitab yang lain yang menjelaskan bagaimana bentuk fisik Nabi SAW. Karena para ulama menyebutkan sama enggak dengan yang dilihat. Yang kedua, mimpi bertemu Nabi, Rasulullah SAW menyebut bukan Rasulullah, tapi ana Muhammad ibnu Abdillah. Kalau dia bilang ana Rasul, saya adalah Rasul, bisa jadi dia jin. Rasul artinya utusan. Kalau dia menyebutkan saya Muhammad ibnu Abdillah, jin tidak bisa mengatakan Muhammad ibnu Abdillah. Atau ana Muhammad Rasulullah, tidak bisa jin. Ini ciri yang kedua kata para ulama, bahwa itu adalah Nabi atau bukan. Bismillah. Ciri yang ketiga, apa isinya? Yang penting itu apa isi pesannya, bukan masalah berpakaian jubah putih dan yang lain. Kalau ini jin juga bisa pakai jubah putih. Dari mana kita yakin bahwa itu adalah Rasul, sementara dia pun tidak pernah bertemu dengan Rasul? Dan itu ada seorang mahasiswa dari sebuah universitas, alumni mahasiswa tersebut. Dia bilang, saya sudah bermimpi ketemu Nabi 6 kali. Dan rumahnya kayaknya tidak terlalu jauh dari rumah tempat kita ngaji sekarang. Dan saya pernah ketemu dengan dia. Dia bilang udah 6 kali bertemu Nabi. Kemudian saya tanya beliau, ceritakan yang terakhir ketemu dengan Nabi, apa pesan atau wasiat Nabi? Dia bilang, saya sudah lupa wasiat Nabi apa di pesan yang terakhir. Ya sudah, mimpi yang kelima, apa wasiat Nabi? Yang kelima sudah nggak ingat. Yang keempat juga sudah lupa. Yang ketiga sudah makin lupa lagi. Tidak ada yang dia ingat apa wasiat Nabi SAW. Sementara orangnya perokok berat, dan dia tak ada satupun hadis yang dia hafal. Ketika dia menyebutkan hadis tentang iftirak, juga salah menyebutkannya. Ya, kemudian kita pun pergi. Artinya tuh, jangan kita mudah mengatakan saya mimpi bertemu dengan Nabi SAW, padahal kita belum tahu itu Nabi atau bukan. Dan kalau ada yang bertemu dalam mimpi, bersyukurlah kepada Allah, dan bukan untuk dibanggakan. Saya mimpi ketemu 7 kali, 8 kali dan yang lain. Atau seseorang tiba-tiba dia terdiam, lalu dia merasakan Nabi lewat di depan saya misalnya. Nah, ini satu kedustaan, dan hanya Allah yang mengetahui dia dusta ataukah tidak. Nah, intinya banyak hal yang menjadikan alasan, dan jangan seperti seseorang yang di Pegunungan Dieng, dia mengatakan saya mimpi bertemu dengan Jibril,
Lalu Jibril mengatakan bahwa engkau sudah diangkat sebagai nabi di zaman ini di daerah cabang Jawa Tengah dan sekitarnya, hanya karena ngaku bertemu dengan Jibril. Repot. Ada seseorang juga pakai jubah putih berjalan di Sigar Pencah ya, di Tembalang. Saya ketemu dengan dia. Dia juga mengaku Jamaatul Rasul dan sedang puasa mutih waktu itu. Dan ini yang begini-begini, Hon, sebaiknya jangan ditanggapi serius. Sebaiknya kita fokus kepada dalil dan tadi ya. Intinya kalau ada yang seperti itu ya dilihat saja bagaimana orangnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bisa tadi ya, minimal menjaga diri agar tidak salah ya. Ada satu orang yang ingin menikah, kemudian orang tuanya tidak menyetujui karena belum mengaji sunnah. Bagaimana membujuk orang tua? Ya, disampaikan aja yang terbaik dengan bahasa yang enak, bahasa yang hikmah. Bukankah tujuan kita masuk surga, ya kan? Dan bukankah dunia bukan segalanya? Dan satu orang laki-laki yang belum nikah telah berbuat zalim kepada anaknya sejak dia mencarikan ibu dari anaknya wanita yang nasizah, wanita yang tidak baik. Dan seorang wanita yang belum nikah, dia telah berbuat zalim kepada anaknya sejak dia mencarikan bapak dari anaknya atau calon bapak dari anaknya laki-laki yang tidak baik. Jadi dia sudah berbuat zalim kepada anaknya. Dan Allah menyebutkan, ketika menyebutkan misalnya as-sariqu was-sariqat, pencuri laki dan pencuri perempuan, sebagian tafsir menyebutkan bahwa Allah pasangkan laki-laki yang mencuri dapat dengan perempuan yang mencuri. Kalau kitanya saleh, insya Allah dapat dengan yang salihah. Makanya mencari jodoh atau mencari pasangan, kitanya dulu perbaiki dan minta kepada Allah di setiap saat. Dan semoga Allah mudahkan. Dan banyak orang-orang yang ada satu orang di Saudi, kawan. Saya sempat kebagian kiriman WA. Apa dia bilang di WA-nya? Mungkin itu salah kirim atau wallahu alam ya. Kata dia, semoga Allah merahmati katanya. Rasa syukur yang mendalam, kata dia, bada intidhar, jadi menunggu waktu yang lama, kata dia. Alhamdulillah Allah menakdirkan saya mendapatkan suami setelah 20 tahun menunggu. Seorang wanita di Saudi. Mungkin saking bangganya dia kirim WA-nya kemana-mana. Jadi dia 20 tahun menunggu calon suaminya dan baru didapatkan sekarang di usia dia yang sudah cukup banyak. Ala kulli hal, mencari sesuai dengan syariat yang dibolehkan. Jangan dengan itu kemudian seorang berbuat hal yang haram, memajang wajahnya di mana-mana, ditawarkan sebagaimana cabai dan di pasar-pasar, ya kan. Jadi usahakan tadi, dan mudah-mudahan dimudahkan. Insyaallah banyak orang-orang yang tadi, dan orang tua kita adalah orang tua. Usahakan seseorang berbicara dengan yang baik-baik. Jangan seperti satu orang akhwat yang dia nikah di satu kota, orang tuanya nggak dikasih tahu. Yang menikahkan lagi guru ngajinya lagi, nggak tahu ngajinya bagaimana. Udah begitu orang tuanya dianggap kafir, padahal dia muslim. Maka ini salah besar. Tentang orang yang haid, apa yang dikerjakan di bulan Ramadan? Di bulan Ramadan dibolehkan semuanya, kecuali yang dilarang. Yang dilarang apa saja? Puasa. Kalau seorang puasa datang haidnya sebelum maghrib, maka dia batal puasanya, wajib mengqadha atau mengganti. Tapi kalau haidnya habis maghrib, puasa hari itu sah. Bagaimana dengan bacaan Quran? Ya, bacaan Quran bisa dilakukan. Di antara ulama khilaf apakah dengan mushaf atau tidak. Sebagian menyebutkan dengan mushaf bigilaf. Mushaf tapi menggunakan gilaf. Gilaf itu penghalang. Dan bukankah bisa baca Quran tanpa mushaf? Zikir jelas tidak ada halangan untuk zikir.
Kemudian termasuk juga thalabul ilmi, nggak ada halangan juga. Kemudian termasuk juga berbuat baik yang lain. Semua kebaikan bisa dilakukan. Jadi haid bukan jadi halangan. Jadi dan haid bukanlah orang yang kotor, tidak. Darah haidnya kotor, orangnya tidak kotor. Innamal mu'min, seorang mukmin itu dia tahir, dia suci. Sementara orang musyrik, innamal musyrikuna najas. Najis, akidahnya yang najis, bukan orangnya. Kemudian tadi ya, kalau tadarus Quran dan yang seterusnya ada khilaf tentang memegang Al-Qur'annya, tapi kalau dia baca, Syekh Utsaimin membolehkan bagi seorang talibah, pelajar yang harus dia ujian atau dia ini, walaupun harus megang Al-Qur'an tidak masalah. Mungkin tadi jalur tengahnya adalah menggunakan gilaf atau penghalang, tidak langsung. Misalnya kalau ini mushaf, ya ada kain atau ada tisu dan sejenisnya yang menghalangi dia langsung bersentuhan dengannya. Karena dalam tafsir la yamassuhu ilal mutahharun itu kebanyakan tafsirnya adalah malaikat. Dan seorang mukmin atau mukminah kalau dia haid tidak najis. Yang kedua yang dilarang kalau haid tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Ya kan? Isna'u kulla syai'in illa nikah. Itu kata Nabi SAW. Ya, masalah membaca Quran, yang banyak para sahabat sendiri-sendiri. Adapun kalau misalnya berjamaah dalam arti satu orang mendengar, yang lain membaca, itu juga tidak masalah insyaallah. Adapun kalau hal-hal yang lebih detail dari itu atau lebih tafsil, butuh kepada penjelasan fatwa ulama, tapi intinya secara umum tidak masalah. Baik, pertanyaan yang lainnya, saya seorang ibu punya anak bayi, apakah sama berkahnya jika salat tarawih sendiri di rumah dibandingkan dengan jamaah di masjid? Intinya, salatul mar'a fi baitiha afdal min salatiha fi masjidiha. Salatnya wanita di rumah lebih afdal dari salatnya dia di masjidnya. Ini juga yang menjadi tuduhan sebagian orang yang kurang suka, bahwa di kalangan salafus saleh mereka mengharamkan wanita ke masjid. Tidak, sama sekali tidak haram. Rasulullah salat Isya dan beliau terlambat datang sengaja. Sampai-sampai Ibnu Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, faqad raqadan nisa'u was-sibyan." Sesungguhnya para wanita dan anak-anak sudah tertidur. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum salatu hadhihi." Kalau tidak memberatkan umatku, saya akan perintahkan salat Isya sekarang waktunya. Nabi keluar dari rumahnya kira-kira sepertiga malam yang awal. Jadi kalau malam dimulainya, mungkin kalau di kita jam 6, akhirnya jam 6, sepertiga malam yang awal ditambah 4 jam. Jam 6 ditambah 4, sekitar jam 10 malam. Kalau adzan di kita jam 7, jadi Nabi sengaja tidak keluar dari rumah, dan sahabat dan sahabiah menunggu 3 jam di masjid. Dan sholat Isya akhirnya pertengahan malam. Karena lebih afdal berjamaah semakin di akhir waktu. Jadi kalau mungkin bisa berjamaah Isya itu sekitar jam 10, jam 11, di akhir waktunya berjamaah. Tetapi kalau tidak mungkin, berjamaah di awal waktu lebih afdal daripada sendiri di akhir. Yang kedua, kalau keadaan seorang wanita ada di Makkah dan Madinah, maka yang afdal baginya bukan di hotel, tapi di masjid. Ini khusus, hukum khusus. Tapi kalau di sini, maka dilihat maslahatnya. Kalau dia ada bayi dan seterusnya yang sulit ditinggal, maka salat di rumah, apalagi berjamaah dengan putrinya atau dengan siapa, itu lebih baik. Sekali lagi kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Wahai para suami dan anak laki-laki, jangan larang istri atau adik atau kakak yang perempuan sholat di masjid. Hadisnya sahih. Suami tidak boleh melarang istrinya kalau dia mau sholat di masjid, dengan syarat satu, alla yakuna ba'idan, tidak boleh jauh. Jadi misalnya ini di jalan apa Pak? Tumpang. Sholatnya di sana di Simpang 5. Itu hitungannya jauh. Berarti harus naik mobil, harus apa gitu. Ya, masjid yang dekat. Apalagi kalau sholatnya di sini, masjidnya di Ungaran misalnya. Yang kedua, tidak menjadikan fitnah.
Di Masjidil Haram Jumatan wanita banyak. Tapi kalau di kita Jumatan wanitanya nggak ada, masjidnya kecil lagi. Akhirnya wanita ini duduk di sop yang pertama. Kan repot, jadi fitnah. Jadi nggak jadi fitnah. Dan yang ketiga, sebagian menambahkan tidak berminyak wangi. Dan beberapa hal yang lain. Intinya ini masalah keutamaan. Syekh Utsaimin menjelaskan yang paling khusyuk itu yang paling utama. Jadi kalau kita rawatib khusyuknya di rumah itu yang asal. Tapi kalau di rumah lagi ada ribut, sebelahnya ada hajatan, qobliyah duhurnya di masjid lebih khusyuk, lebih afdal. Begitu juga dengan masalah salat tadi ya. Dan boleh bagi suami yang tarawih di masjid, di rumahnya jadi imam bagi keluarganya. Ini boleh, nggak apa-apa. Ya mungkin tiap orang berbeda keadaannya. Kalau di sini ada masjid yang dekat, nggak ada masalah seorang sholat di masjid. Dan tadi wanita dan anak-anak itu sampai tertidur. Kenapa? Karena menunggu Nabi datang untuk sholat. Dan setelah Nabi datang, Nabi mengatakan kepada Bilal, langsung qomat dan tidak ada yang wudu. Dari sini menunjukkan tidur dalam keadaan duduk, tidur ayam tidak membatalkan wudu. Kecuali tidur yang terlentang sampai dia bermimpi 4 episode, maka sebaiknya wudu. Ya, saya khutbah Jumat, sebagiannya ada yang ngantuk. Disuruh wudu enggak? Begitu qomat dia bangun, menunjukkan dia tidurnya tidak pulas. Walaupun mungkin bunyi khutbahnya sebagian kedengaran, sebagian tidak. Saya cuma husnudzon, beliau mungkin seperti Qais Ibnu Sirma yang sangat capek sehingga begitu duduk kena kipas angin atau AC langsung ngantuk. Tapi itu bukan hal yang baik. Bukan keutamaan waktu khutbah dia ngantuk, tidak. Tapi itu adalah bagian yang mungkin dianggap musibah. Tentang satu orang di kuburan, pertama yang dilakukan, dia mengucapkan salam. Kalau bisa kita lepaskan sandal, karena ada riwayat juga sandal dilepas. Kalau ada madarat dipakai, tidak masalah. Yang kedua, doakan orang yang dikubur ya semampu kita. Kemudian yang ketiga, kalau bisa menghindar tidak membaca Quran di kuburan. Walaupun kalau dalam keadaan terpaksa dan bukan tujuannya untuk meyakini bahwa harus dibacakan Quran di situ, dengan alasan tadi ya, la taj'al qabri wasanan yu'bad. Jangan jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah. Di rumah, satu orang misalnya di rumahnya jarang baca Quran, sementara di kuburan rajin baca Quran. Terbalik ya. Doakan dengan doa-doa yang warid dalam hadis. Kalau tidak, doakan dengan bahasa kita, tidak masalah. Kemudian pulangnya tidak usah mengucapkan salam, karena salam ke kuburan khusus itu hanya waktu datang. Assalamualaikum ahlad diyar, atau assalamualaikum juga boleh, ahlad diyar minal mu'minin wa ana insyaallah bikum lahiqun. Itu salamnya. Dan setiap orang yang mengucapkan salam tidak perlu menunggu jawaban. Iya. Dan satu lagi, sunnahnya kalau ziarah, Nabi berziarah ke Baqi itu malam hari dan sendirian. Nabi di rumah Aisyah, kemudian Nabi SAW di tengah malam beliau keluar. Setelah itu Aisyah mengikuti dari belakang. Kemudian Nabi jalan, Aisyah jalan, Nabi cepat, Aisyah juga cepat. Ternyata Nabi ke Baqi. Di depan Baqi Nabi membalikan badan. Kemudian Nabi bertanya kepada Aisyah, ada apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, tidak ya Rasul. Lalu Nabi mengatakan, wahai Aisyah, maukah aku habarkan apa yang Jibril habarkan? Aisyah juga tahu, berarti apa yang isi hati dia sudah diketahui Allah Ta'ala. Karena Aisyah mengikuti Nabi itu karena Aisyah takut Nabi pergi ke istri yang lain. Itu. Dan Nabi ziarah di malam hari. Jadi kalau memungkinkan ikhwan, kita pun ziarah malam hari sendirian, datang ke kuburan, dan gak ada yang ditakutkan. Karena sebagian orang menganggap kuburan angker, ya kan? Cuman masalahnya kalau jadi fitnah, ini yang saya pernah nyoba dan orang-orang heran, ini mau apa ke kuburan gitu kan? Jadi fitnah akhirnya. Jadi ziarahlah ke kuburan yang tidak kira-kira jadi fitnah, dan tidak ada mengkhususkan di waktu-waktu tertentu, tapi sebaiknya lebih sering lebih ahsan.
Memang ada penjelasan masalah untuk khusus wanita, yang dilarang adalah zawarat. Orang-orang yang wanita yang terlalu sering ziarah ke kuburan. Tapi dulunya dilarang, kemudian dibolehkan. Iya, tentang membersihkan rumput dan yang lainnya nggak ada masalah. Termasuk juga misalnya seseorang menata sebagian batu yang sudah menjauh dari areal musannam. Musannam itu bentuk gundukan. Kalau kita lihat di baki, gundukan seperti itu. Dan sebagian menyebutkan yang dilarang adalah na'i. Na'i itu menuliskan lengkap, misalnya di nisannya, nama Ahmad bin Ahmad, lahir 1 Januari tahun 70, meninggal 1 Januari misalnya tahun 2010, istri 1, anak 3, ya, meninggal ketabrak, lalu cita-cita ini, hobi, dituliskan lengkap, insyaallah. Itu sih kayak mau daftar kerja, ya kan, kurikulum vitae. Cuman kalau dilihat di Madinah, di mana, di Soraya termasuk, saya ikut pernah menguburkan di Soraya salah seorang jamaah haji yang meninggal, namanya nggak ada. Saya ikut turun juga ke dalam. Cuma sebelum pulang kata penjaganya, hadi alamah, katanya, ini cirinya. Nanti kalau kamu butuh keluarganya mau ziarah ke sini, hada raqam wahid fi blok wahid. Ini nomor 1, blok 1, namanya Fulan bin Fulan, dan bisa di searching di Google karena dikasih mapnya. Tapi nama di situnya tidak dicantum. Yang tahu cuma penjaganya, dan ada daftar di kantornya itu, ini kuburan siapa. Ya, tentang Ramadan, man shama yaum aw yaumain qabla Ramadan faqad asa Abul Qasim. Siapa yang puasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan, dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dilarang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali yang sudah biasa. Misalnya puasanya hari Jumat misalnya, hari Kamisnya boleh nggak? Boleh, bagi yang sudah biasa Senin Kamis. Yang tidak biasa, jangan. Nah, muskilah yang ada seperti hari ini, sebagian sudah puasa, sebagian tidak. Maka kembali ke keyakinan yang ada. Kata yang tidak puasa, hari ini hari yang haram puasa, ya. Kata yang puasa, Anda yang keliru, yang benar sekarang sudah puasa. Ini yang membingungkan, dan saya menyerahkan urusan ini kepada antum masing-masing. Sebagian ulama menyebutkan, ya tadi ya, banyaklah dalilnya, tapi intinya beda pendapat. Terakhir, cara bertaubat orang tua yang sudah meninggal, didoakan saja. Selama dia masih muslim, semoga Allah memaafkan segala kesalahan orang tua kita, zahirnya muslim. Mereka sudah meninggal. Yang kedua, perbanyak amalan saleh. Kalau kita anaknya atau kita cucunya, perbanyak amalan saleh. Semoga amalan kita ini menjadi ya tadi, orang tua kita diampunkan kesalahannya. Karena anak adalah usaha dari orang tua. Selama orang tuanya muslim, insyaallah dia akan mendapatkan kebaikan apa yang kita lakukan. Dan semoga Allah ampuni kesalahan-kesalahannya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun sisanya nanti lain kali insyaallah. Dan saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, PDF-nya nanti saya kirimkan di dengannya atau di ibu. Tinggal nanti dilihat di PDF-nya apa yang tadi kita baca. Cuma ini yang masih edisi bahasa Arab.